Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanindra Bagusadewa dari kelas 12 MIPA 2. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia bab yang ketiga, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Oke, sebelum kita lanjut, kalian sudah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan demokrasi dan demokrasi liberal? Jika belum, jadi demokrasi adalah sebuah sistem untuk tahanan aktivitas masyarakat dan negara. Sistem pemerintahan demokrasi ini menganut kedaulatan di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian demokrasi liberal itu merupakan suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif, sehingga kepala pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada bab kali ini itu ada dua subbab. Subbab yang pertama itu adalah perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Dalam hal ini, terdapat beberapa struktur politik yang mengalami perubahan. Di antaranya itu yang pertama pada sistem pemerintahan, yang kedua pada sistem kepartaian, yang ketiga pada pemilihan umum, dan yang terakhir yang keempat pada kegagalan konstituante. Kemudian subbab yang kedua itu ada perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi terjadi pada dua masa, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa demokrasi liberal. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Oke, yang pertama itu pada sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan terdapat dua masa, yaitu yang pertama masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan terjadi perubahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Kemudian perubahan fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi majelis legislatif. Kemudian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian masa yang kedua itu masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini itu mulai muncul kabinet-kabinet kerja yang dipimpin oleh beberapa tokoh di Indonesia. Kabinet-kabinet tersebut itu diantaranya ada Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali yang pertama, Kabinet Burhanuddin Harapan, Kabinet Ali yang kedua, dan Kabinet Juanda. Nah, kabinet yang pertama itu adalah Kabinet Nasir. Dimulai pada 6 September 1950 dan diakhiri pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 6 September 1950. Pada masa itu, Nasir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Namun gagal karena terjadi perebutan kursi antar PNI dan Masyumi. Di dalam kabinet, kegagalan tersebut akhirnya bubarnya Kabinet Nasir pada tanggal 21 Maret 1951. Pada dasarnya, penyebab utama bubarnya Kabinet Nasir adalah pada 22 Januari 1951. PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Kemudian kabinet yang kedua itu ada Sukiman. Sukiman itu diawali pada 27 April 1951 dan diakhiri pada 3 April 1952. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman terjadi pertikaian politik antara pejabat kabinet dan parlementer. Antara lain, Menteri Dalam Negeri Mr. Iskak menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD dan mengangkat orang-orang PNI menjadi gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Kemudian Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan SOB tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya. Kemudian kabinet yang ketiga
itu ada Kabinet Wilopo. Itu dimulai dari 3 April 1952 dan diakhiri pada 3 Juni 1953. Kabinet ini itu terbentuk pada 30 Maret 1952 dan berakhir pada 2 Juni 1953. Pokok William adalah menjalankan persiapan peminjal apa sih? Ya Allah. Seninangkin. A few moments later. Oke, kita lanjut. Kemudian kabinet yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo. Itu diawali dari tanggal 3 April 1952 sampai tanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini itu terbentuk pada tanggal 30 Maret 1952 dan berakhir pada 2 Juni 1953. Tugas pokok Kabinet Wilopo adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, tugas tersebut tidak dapat terlaksana. Mengapa demikian? Karena dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menghadapi berbagai permasalahan, antara lain itu krisis ekonomi, gerakan separatisme, dan peristiwa 17 Oktober 1952. Kemudian kabinet yang keempat itu ada Kabinet Ali yang pertama, yaitu Kabinet Ali Sastromijoyo yang pertama. Itu diawali pada tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kabinet ini terbentuk pada 30 Juli 1953 dan bubar pada 24 Juli 1955. Dalam menjalankan pemerintahannya, terdapat beberapa prestasi yang pernah diraih oleh kabinet ini. Di antaranya, yaitu pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA, kemudian membentuk panitia pemilihan umum, dan juga membatalkan hasil konferensi meja bundar berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Namun demikian, di samping prestasi yang pernah diraih oleh kabinet ini, terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kabinet Ali yang pertama ini. Di antaranya itu pemberontakan oleh DITI di Jawa Barat, kemudian pemberontakan Daud Boiroh Beureh di Aceh, dan juga pemberontakan Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kabinet yang kelima itu ada Kabinet Burhanuddin Harapan. Kabinet ini itu diawali dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini terbentuk pada 12 Agustus 1955 dan berakhir pada 3 Maret 1956. Di antara prestasi yang pernah diraih oleh kabinet ini yaitu terselenggaranya pemilu pertama di Indonesia pada 1955 dengan rincian yaitu 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Keberhasilan pemilu pada tahun 1955 menandai berakhirnya tugas kabinet ini. Pada tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harapan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian kita lanjut ke kabinet yang keenam, yaitu Kabinet Ali Sastroamijoyo yang kedua. Itu dimulai dari 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini terbentuk pada 20 Maret 1956 dan berakhir pada 14 Maret 1957. Program kerja dari Kabinet Ali yang kedua ini diantaranya yaitu melaksanakan pembatalan hasil KMB, kemudian mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Lalu, sebenarnya bagaimana akhir dari Kabinet Ali yang kedua? Akhir dari kabinet ini itu ditandai dengan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah, ditambah dengan munculnya Ikatan Pembelaan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita singkat
IPKI, dan Masyumi yang menarik para menterinya dari kabinet. Hal inilah yang menyebabkan Kabinet Ali yang kedua menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 14 Maret 1957. Oke, kemudian kita lanjut ke yang terakhir, kabinet yang terakhir itu Kabinet Juanda atau yang kita sebut karya. Kabinet ini itu terbentuk pada 9 April 1957 dan berakhir pada 5 Juli 1959. 5 program pancakarya Kabinet Juanda diantaranya yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi situasi RI, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan pengembalian Irian Barat, dan mempercepat proses pembangunan. Oke, kemudian kita masuk pada sistem kepartaian. Pada sistem kepartaian ini juga ada 2 masa. Masa yang pertama itu pada masa awal kemerdekaan. Sistem kepartaian pada masa awal kemerdekaan ini ditandai dengan pembentukan PNI, di mana Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara atau State Party. Selanjutnya, Presiden Soekarno membatalkan rencana penetapan PNI sebagai partai negara pada 31 Agustus 1945. Kemudian Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945. Terus pada masa yang kedua itu masa demokrasi liberal. Sistem kepartaian ini pada demokrasi liberal ditandai dengan penerapan sistem multipartai, di mana partai politik saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Hal tersebut kemudian menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal ini. Oke, terus kita lanjut pada pemilu umum. Pada 31 Mei 1954, pemerintahan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau disingkat dengan PPI yang diketuai oleh Hadi Kusumo dan Rustam Sutan Palidih sebagai wakil ketua. Dalam hal ini, PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Untuk pemenang pemilu 1955 secara berturut-turut itu adalah sebagai berikut. Yang pertama PPNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Kemudian kita masuk pada kegagalan konstituante. Itu pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar baru. Namun, pada kenyataannya, konstituante belum berhasil menetapkan dasar negara tersebut. Disebabkan karena adanya perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante. Adanya perselisihan antar partai dan muncul desakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sebab yang kedua yaitu ada perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan dan masa demokrasi liberal. Pada masa ini banyak terjadi masalah ekonomi. Berkaitan dengan masalah ekonomi juga terjadi pada 2 masa, yaitu masa kemerdekaan pada awal masa kemerdekaan dan pada masa demokrasi liberal. Yang pertama dulu, masa awal kemerdekaan. Pada masa ini itu masa ekonomi yang terjadi yaitu terjadinya hiperinflasi, blokade ekonomi oleh Belanda, dan juga kekosongan kas negara. Namun permasalahan tersebut
dapat diatasi dengan cara yang pertama, yaitu hyperinflasi diselesaikan dengan menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, mengeluarkan seorang Republik Indonesia uang atau yang kita sebut ORI, dan membentuk Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI. Masalah blokade ekonomi oleh Belanda dapat diatasi dengan operasi Pobda dan APWI, diplomasi ke India, kemudian membentuk Banking dan Trading Corporation atau yang disingkat BTC, dan beberapa usaha lainnya. Kemudian masalah kekosongan kas negara dapat diatasi dengan menyelenggarakan konferensi ekonomi, membentuk Planning Board atau Badan Perancangan Ekonomi, kemudian melaksanakan Casimo Plan, kemudian juga membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE, dan melaksanakan program pinjaman nasional. Oke, kemudian pada masa yang kedua itu masa demokrasi liberal. Pada masa ini itu masalah ekonomi yang terjadi yaitu terbagi menjadi 2. Di antaranya masalah ekonomi jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk masalah jangka pendek yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara untuk masalah ekonomi jangka panjang yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Kemudian untuk solusi masalah ekonomi masa demokrasi liberal ini itu diantaranya dengan menerapkan pemikiran ekonomi nasional, yaitu dengan mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Solusi ini ditandai pula dengan munculnya gerakan-gerakan masyarakat seperti gerakan Benteng, Gunting Sarifuddin, nasionalisme perusahaan asing, dan juga sistem ekonomi Alibaba. Sementara itu, solusi yang kedua yaitu dengan menetapkan sistem ekonomi liberal, di mana hal ini dilakukan dengan melaksanakan industrialisasi dengan peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan pangan, sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Solusi ini itu ditandai dengan munculnya perundingan finansial ekonomi, Biro Perancangan Nasional, dan rencana pembangunan 5 tahun. Untuk penjelasan lebih detailnya itu sebagai berikut. Yang pertama, gerakan Benteng. Gerakan ini digagasi oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Program kerjanya itu memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, dalam menjalankan program kerjanya tersebut terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu memberikan lisensi impor disalahgunakan, kemudian mendaftarkan perusahaan milik pengusaha Tionghoa dengan menggunakan nama pengusaha pribumi. Kemudian yang kedua ada Gunting Sarifuddin. Gerakan ini digagasi oleh Sarifuddin itu sendiri, yaitu nama lengkapnya Sarifuddin Prawinegara, dengan kebijakan yaitu memotong nilai uang sanering yang bernilai 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran negara sebesar 5,1 miliar. Kemudian yang ketiga ada nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi terjadi sejak tahun 1957.
Kebijakan ini merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah RI. Contoh perusahaan yang dinasionalisasi diantaranya yaitu Koninklijke Paket Vaart Maatschap atau PT Penil Maatschap, Garuda Indonesia Airways, dan juga The Javase Bank atau Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, Biro Perencanaan Nasional. Gerakan ini dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sostro Amijoyo yang kedua dan diketuai oleh Juanda Kartawijaya, di mana gerakan ini bertugas merencanakan pembangunan jangka pendek. Namun gerakan ini mengalami kegagalan karena masa kinerja kabinet yang singkat dan terjadi ketidakstabilan politik. Kemudian yang kelima ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Gerakan ini itu merupakan kebijakan Biro Perancangan Negara, di mana pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar. RPLT ini kemudian disetujui DPR pada 11 November 1958. Kemudian yang keenam itu ada Gerakan Asat. Gerakan Asat adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan ekonomi nasional, yakni memperkuat kelas ekonomi menengah pribumi yang umumnya bermodal lemah dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian. Kemudian yang ketujuh itu ada Persetujuan Finansial Ekonomi atau yang disingkat dengan FINEK. Perjanjian FINEK yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah finansial ekonomi antar kedua negara tersebut. Pada tanggal 7 Januari 1959, Kabinet Burhanuddin Harapan mengirimkan anak agung gede ke Jenewa dan tercapai kesepakatan yang merupakan rencana perjanjian FINEK sebagai berikut. Yang pertama, KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia dengan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga itu hubungan FINEK didasarkan pada UU nasional. Oke, kemudian kita lanjut yang terakhir, yang ke-8, sistem ekonomi Alibaba. Tujuan program Alibaba ini adalah yang pertama, untuk memajukan pengusaha pribumi. Yang kedua, agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, kerja sama antar perusahaan pribumi dengan non-pribumi. Kemudian yang terakhir, merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।